Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadiran Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita semua, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Kaifa Takunu Ghaniyan yang ke-16 atau yang ke-15 dari aspek-aspek lain yang bisa melancarkan rezeki. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in aradta an ya'tiyaka ar-rizqu kal matari faqul bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallahul malikul haqqul mubin ni'mal maula wa ni'man nasir wa qra'il waqi'ata wa yasin kulla yawmin ba'da maghrib. Wa fi riwayatin man qala kulla yawmin mi'ata marrah la ilaha illallahul malikul haqqul mubin istaghna min faqrihi wa yussira lahu amruhu wa qara'a biha baba jannati wastaftaha abwabar rizki. Hal yang ke-15 yang bisa melancarkan rezeki diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in aradta an ya'tiyaka rizqu kal matar. Apabila engkau kepengen didatangi rezeki deras seperti hujan, apabila pian hendak didatangi rezeki deras kayak hujan, faqul, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallahul malikul haqqul mubin ni'mal maula wa ni'man nasir. Waqra'il waqi'ah wa yasin kulla yawmin ba'da maghrib. Dan bacalah surat Al-Waqi'ah serta surat Yasin tiap hari setelah maghrib. Nah, ini riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ujar Nabi, apabila pian hendak didatangi rezeki yang deras bagaikan hujan, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Tiada Tuhan selain Allah, al-Malik yang maha raja, al-Haq yang maha benar, al-Mubin yang maha jelas. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baiknya majikan atau sebaik-baiknya Tuhan, wa ni'man nasir, dan sebaik-baiknya yang maha menolong. Wa qra'il waqi'ah, kemudian bacalah surat Waqi'ah, wa Yasin, dan surat Yasin, kulla yaumin ba'da maghrib, tiap hari setelah maghrib. Nah, riwayat ini membaca surat Waqi'ahnya setelah maghrib. Namun beberapa pertemuan yang lewat ada juga anjuran dibacanya setelah asar.
Wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain, man qala kulla yaumin mi'ata marratin, siapa orang yang membaca tiap hari sebanyak 100 kali. Tiap hari sebanyak 100 kali membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Tiada Tuhan selain Allah yang maha raja, yang maha benar dan maha jelas. 100 kali tiap hari, istaghna min faqrih, maka inya akan menjadi kaya setelah sebelumnya inya fakir. Akan berubah menjadi orang yang berkecukupan, yang mana sebelumnya dalam keadaan fakir. Wa yussira lahu amruh, dan perkara atau urusannya akan dipermudah. Wa qara'a biha babal jannah, dan dengan inya membaca 100 kali zikir tadi, ia sama halnya mengetuk akan pintu sorga. Wastaftaha abwaba rizki, dan dengan 100 kali membaca tadi, ia telah meminta agar terbuka lebarnya pintu-pintu rezeki. Nah, ini zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali tiap hari. Ringan aja nih, kada terlalu berat. 100 kali la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin sampai 100. Fadilatnya banyak. Pertama, istaghna min fakrih, insyaallah menjadi orang yang berkecukupan setelah sebelumnya inya dalam keadaan fakir. Wa yussira lahu amruh, urusannya, gawiannya, bisnisnya, hal-hal yang inya berkecimpung di dalamnya, yussira lahu, akan dipermudah baginya. Wa qara'a biha babal jannah, dan dengan zikir tersebut sama halnya inya mengetuk pintu surga. Wastaftaha abwaba rizki, dan ia sama hanya meminta agar terbuka lebarnya pintu-pintu rezeki dengan zikir 100 kali la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Yang ke-16, warada fil hadits ma yamna'u ahadakum idza asra alaihi amru ma'isyatihi an yaqula idza kharaja min baitihi bismillah ala nafsi wa mali wa dini, Allahumma raddini bi qada'ik wa barik li fima razaqtani hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Diriwayatkan pula dalam sebuah hadis berbunyi, jangan sampai salah seorang dari kalian ketika mana perkara hidupnya sulit, jangan sampai ia tidak membaca ketika keluar dari rumahnya bismillah ala nafsi wa mali wa dini, Allahumma raddini bi qada'ik. Raddini di atas dot tasydid, raddini bi qada'ik wa barik li fima razaqtani hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Ujar Nabi di hadis 16 ini, atau di fadilat yang 16 ini, jangan sampai ketika perkara dunia kita lagi sulit, jangan sampai kada ingat ketika keluar rumah membaca bismillah ala nafsi wa mali wa dini, Allahumma raddini bi qada'ik wa barik li fima razaqtani hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Jadi doa ini diajari Nabi ketika kita perkara hidup lagi sulit, setiap keluar rumah usahakan baca ini. Yang artinya bismillah ala nafsi wa mali wa dini, dengan menyebut nama Allah atas diriku, hartaku dan agamaku. Allahumma raddini bi qada'ik, ya Allah jadikan ulun ridha, jadikan ulun ikhlas
biqada'ik atas ketentuan pian. Wa barik li fima razaqtani, dan ya Allah berikan keberkahan bagi ulun di setiap rezeki nang pian berikan. Hatta la uhibba ta'jila ma akharta, sehingga ulun tidak memilih menyukai disegerakannya sesuatu nang pian tunda-tunda atau menunda-nunda apa nang pian segerakan. Maksudnya, jadikan jiwa ulun ridha dengan ketentuan pian ya Allah, sehingga kada lagi minta lajui sesuatu nang memang pian tunda, dan kada juga minta tunda-tunda sesuatu nang pian takdirkan untuk dilajui. Jadikan jiwa diri ulun ikhlas menerima ketentuan pian. Nah, ini doa yang dilajari Nabi. Yang ke-17, waqala Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau berkata, man dawama ala hadhil ayah. Siapa orang yang terus-menerus membaca ayat ini, yaitu surah At-Talaq ayat 7, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Mi'ata marrah, diulang-ulang olehnya sebanyak 100 kali, fi lailatul jum'ati, di malam Jumat, tuftah alaihi abwabu rizki biidnillahi ta'ala, niscaya akan dibukakan baginya pintu-pintu rezeki dengan izin Allah. Membaca surah At-Talaq ayat 7 tadi. Wa man qadira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Diulang 100 kali. Tuftah alaihi abwabu rizki biidnillahi ta'ala, niscaya akan dibukakan baginya pintu-pintu rezeki dengan izin Allah. Nah, ini dari Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang ke-18, dzukira anna ismahu ta'ala al-wadud yutla li jalbi rizki wa yudafu ilai ar-razzaqu wa yatluhu sab'a wa khamsina marratan yanalu ma yurid. Yang ke-18, disebutkan oleh ulama bahwa isim Allah yang berbunyi Al-Wadud. Al-Wadud salah satu asma husna yang artinya maha pengasih, maha mencintai, maha penyayang, Al-Wadud. Bahwasanya isim Allah yang Al-Wadud itu apabila dibaca itu bisa lijal birizki, mendatangkan rezeki. Wa yudhaf ilaihi, dan ditambahkan lagi isim Allah yang lain Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, Ar-Razzaq. Wa yatluhu sab'a wa khamsina marratan, dibaca diulang sebanyak 57 kali. Yana ma yurid, niscaya yang membacanya akan meraih apa yang ia inginkan. Nah, ini kada uyuh. Al-Wadud Ar-Razzaq, Al-Wadud Ar-Razzaq, Al-Wadud Ar-Razzaq, Al-Wadud Ar-Razzaq 57 kali. Fadilatnya yanalu ma yurid, ia bisa meraih apa yang diinginkan. Tapi membacanya sambil diingat artinya. Al-Wadud, ya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Muntung melafatkan Al-Wadud Ar-Razzaq, hati sambil mendalami. Yang maha penyayang, yang maha memberi rezeki, yang maha penyayang, yang maha memberi rezeki, yang maha penyayang, yang maha memberi rezeki. Al-Wadud Ar-Razzaq, Al-Wadud Ar-Razzaq, Al-Wadud Ar-Razzaq.
sampai tenggelam dalam menjiwai isim Allah Ta'ala itu tadi 57 kali dibaca, yanal ma yurid, insya Allah dapat apa yang ia inginkan. Wa kama ismuhu al-muqitu yanfa'u lirizqi likaunihi ta'ala khaliqul aqwat wa mursiluha ilal abdan wa hiya al-imah wa ilal qulub wa hiya ma'rifah. Begitu pula isim Allah Ta'ala yang termasuk Asma'ul Husna juga, yaitu Al-Muqit. Apa Al-Muqit? Yang maha memberi makanan pokok. Al-Muqit yang maha memberi makanan dasar, makanan pokok. Baik berbentuk fisik makanannya atau berbentuk ilmu, ma'rifat dan yang lain. Begitu pula isim Allah Al-Muqit yanfa'u lirizki, itu bermanfaat juga untuk mendatangkan rezeki. Al-Muqitu, Al-Muqitu, Al-Muqitu. Likaunihi ta'ala khaliqal aqwat, dikarenakan Allah Ta'ala lah yang menciptakan aqwat, makanan-makanan pokok. Wa mursilaha ilal abdan, dan Allah juga hakikatnya yang mengirimkan makanan pokok itu, wahiyal at'imah wa ilal qulub wahiyal ma'rifah, yang apabila hal-hal makanan pokok atau gizi pokok tadi dikirimnya kepada badan, maka itu berbentuk makanan. Dan apabila makanan pokok tadi berbentuk ma'rifat atau ilmu, maka itu dikirimnya ke hati. Dan itulah Allah Al-Muqit, yang maha memberi makanan, masukan gizi pokok, Al-Muqit. Wal qutu ma yaktafi bihi ma yuktafa bihi qiwamul badan wa yatimmu bil qudrati wal ilmi. Dan qut, makanan pokok itu al-qut, ma yaktafi bihi qiwamul badan, adalah sesuatu yang dimana tubuh manusia itu bisa hidup atau bisa berenergi. Sesuatu yang sebabnya lah tubuh manusia bisa berenergi normal. Itu ngarannya qut, makanan pokok. Ya, kita makanan pokok kita baras. Dengan adanya baras dan nasi itu, lalu kita mampu berenergi, beraktivitas. Kada loyok benar. Wa yatimmu bil qudrati wal ilmi, dan makanan pokok itu akan sempurna bagi badan apabila disempurnakan dengan kekuatan dan ilmu. Atau dengan sebab makanan pokok, kekuatan serta ilmu menjadi sempurna. Maklumat semakin tajam. Semakin orang bujur-bujur makan, berenergi, semakin ilmunya itu bisa dipakai. Kalau diakses di kepala karena ada energinya. Selanjutnya faidatun liqada'id daini. Nah, ini penting. Penting gesan nang banyak berhutang. Disebut faidah liqada'id dain. Satu amaliyah nang hikmahnya untuk melunasi hutang. Artinya mempermudah pelunasan hutang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aliyin. Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ya Aliyu, wahai Ali, ala u'allimuka kalimatin law kana 'alaika daynun mithlu jabali thabir addahu Allahu anka." Ujar Nabi, "Ya Ali, wahai Ali, ala u'allimuka kalimat, apakah engkau mau aku ajarkan beberapa kalimat, beberapa doa? Lau kana 'alaika daynun mithlu jabali thabir, seandainya engkau ada hutang walau sebesar gunung Thabir." Ya, gunung Thabir itu adanya di Mekah, Gunung Ganau. Seandainya engkau berisi hutang sebesar gunung Thabir pun, addahullahu anka, niscaya Allah
tuntaskan hutangmu itu bagimu. Hendaklah pian ujar Nabi kepada Sayyidina Ali, aku lajari beberapa kalimat zikir doa yang walaupun seandainya ikam banyak hutang sebesar gunung Thabir, Allah akan permudah pelunasan hutang itu berkat sabab doa yang aku ajarkan. Qul, bacalah ujar Nabi, Allahumma kfini bihalalik an haramik. Ya Allah, cukupkan ulun dengan rezeki halalmu, an haramik, dan jauhkan dari rezeki yang haram. Wa bi ta'atika an maksiatik, cukupkan ulun dengan ketaatan kepadamu sehingga tidak bermaksiat kepadamu. Wa bi fadlika amman siwa, dan cukupkan ulun dengan keutamaanmu sehingga tidak membutuhkan lagi dari uluran tangan selain dirimu. Nah, ini doanya. Handap Allahumma kfini bihalalik an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa fi fadlika amman siwa. Mirip dengan yang kita baca amaliyah setelah sholat Jumat. Doa yang dibaca setelah musabba'at. Apa musabba'at? 7 kali Fatihah, 7 kali Al-Ikhlas, 7 kali Al-Falaq, 7 kali An-Nas. Hanya dibaca doa yang itu masyhur, doa dibaca setelah Jumat. Mirip dengan riwayat ini. Tapi ini umum, kadang mesti dibaca setelah Jumat. Allahumma kfini bihalalik, ya Allah cukupkan ulun dengan rezeki halal darimu. An haramik, dan jauhkan dari rezeki yang haram. Wa bi ta'atika, cukupkan ulun ya Allah dengan ketaatan pada bian. An maksiatik, sehingga tidak bermaksiat kepada bian. Wa bi fadlika amman siwa, dan cukupkan ulun dengan keutamaan dari pian sehingga tidak membutuhkan uluran tangan selain pian. Hafali doa nih, khususnya yang rancang berhutang. Sebenarnya berhutang itulah kalau kada urgen, kada usah. Berhutang itu kalau kada urgen, kada darurat, bukan hal yang bujur-bujur kita membutuhkannya, lebih baik jangan berhutang. Karena hal-hal buruk di balik berhutangnya kita tuh macam-macam, banyak. Yang pertama yang pasti berpikiran. Kita nih ketika kada hutang lawan orang, guring, nyaman. Tapi kalau sudah ada hutang lawan orang, ditagih ke pulang. Minik. Guring tuh kada lagi nyenyak, gelisah. Itu sebuting kerugian hutang. Belum lagi kita ketika memohon minta hutangi orang, kita menjatuhkan harga diri kita di hadapan orang yang menghutangi. Mau kada mau, itu hukum sosial dah. Orang yang menghutangi kita akan merasa di atas kita posisi dan kedudukannya, dan kita rendah. Makanya Imam Hasan Basri pernah berucap, wala tazalu kariman ala ikhwanika ma lam tahtaj ila ma fi aidihim. Ujar Imam Hasan Al-Basri, ikam akan selalu terhormat di kalangan orang lain, saudara sesama muslim ikam, selama ikam tidak menampaikan ketergantungan atau hajat kebutuhan kepada apa-apa yang ada di tangan saudara ikam sesama muslim yang lain. Ikam ini akan terhormat terus, punya martabat harga diri di mata orang lain selama ikam kada menampaikan ketergantungan, hajat atau kebutuhan kepada harta yang ada di tangan orang lain. Kalau sudah kita menampaikan hendak minjam duit berhutang, tak ucap lawan orang, diinjami kada diinjami oleh orang tu rendah kita. Apalagi kalau yang dipinjami hutang ini pamandir, sudah kada mau hutangi, dikisahkan ke yang lain pulang. Kawan kita tuh kada berduit. Oh kawan kita tuh HP-nya aja larang, soalnya kada berduit.
HP aja iPhone berhutang. Pamandir nang dimintai hutang. Itu kerugian berhutang. Yang ketiga, dan ini dahsyat, kalau kita berhutang meninggal kada talunasi, yughfaru li syahid kullu dzambin illa dain, ujar Nabi. Orang yang mati syahid itu, ujar Nabi, habis dosanya diampuni Allah kecuali hutang. Itu artinya hutang itu sekelas orang mati syahid aja pada habis di akhirat, harus tuntas di dunia. Padahal orang mati syahid itu ditimbai Allah ke surga. Tapi kalau ada ikatan hutang di dunia, nanti dulu. Saking ngerinya tuh hutang. Apalagi wah ini pinjol-pinjol, nyanyuk. Jangan, itu candu bagi orang yang sudah terbiasa pinjol itu. Candu, gali lubang, tutup lubang. Berselfie pakai KTP kawan lah dipakai. Tiba-tiba kawan di WhatsApp oleh rentenir, tolong ingatkan temannya untuk bayar hutang. Oh mak, nomor kawan dijadikan jaminan kadang ketika pinjol. Nah kawan kada diberitahu. Pokoknya belum bayar bunga dan itu masuk riba, haram, dahsyat. Naudzubillah min. Makanya kalau bisa, ketika kada darurat benar, jangan mau berhutang. Kalaupun terpaksa dan berhutang juga, bujur-bujur komitmen membayari. Jangan ketika berhutang lawan kawan, muha nang kaya bunga nang hanyar mekar, ceria muha, agar silaturahmi tidak terputus. Bolehkah minjam 100? Wah, berbinar-binar, bercahaya muha. Karena melihat tina taku jihing nang minta hutangi, diinjami kawan. Janji dibayari seminggu. Setelah seminggu ditagih kawan, kayak bang kirai muha. Kena model kada berduit ha. Managih nang 100 warat, tasara urang jatuh tempo tagihnya. Mana nang berhutang lebih ganas daripada nang menghutangi. Nah ini kacau. Kalaupun ternyata kita ada hutang, salah satu amaliyah yang bisa mempermudah tadi pelunasan hutang, doa yang diajarkan Nabi pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Allahumma kfini bihalalik an haramik wa bi ta'atika maksiatik wa bi fadlika amman siwa. Wa man arada an yabi'a syai'an wa 'asura 'alaihi fayaktub hadhihi al-ayah. Nah ini penting fadilat ini. Wa man arada an yabi'a syai'an, siapa orang yang ingin menjual suatu benda, siapa orang yang hendak menjual sesuatu, wa asura alaihi, kemudian penjualannya sulit, kada payu-payu, falyaktub hadhil ayah, maka hendaknya menulis ayat ini, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amid. Surah Al-Hajj ayat 27-28. Sab'a marrat, tulis sebanyak 7 kali. Tsumma yu'alliquha fil bait aw ghairihi, kemudian tulisan ayat 7 kali tadi gantung di rumah atau di tempat selain rumah, fi makanin yajri fihil hawa, di tempat selain rumah yang di situ ada hembusan angin berhembus, di luar, outdoor maksudnya. Fa innallaha yab'atsu talibahu biidznillah, maka niscaya Allah akan mengutus orang yang akan mencari barang yang akan dijualnya nang kada payu-payu tadi. Allah akan utus pembeli-pembeli yang berminat dengan barang yang inya tawarkan nang kada payu-payu. Nah ini penting. Kadang kita ini kan ketika ekonomi terhimpit,
Berhutang kada mau, lalu hendak berjual barang. Hendak berjual kendaraan, berjual tanah, berjual HP, berjual emas, berjual cincin, berjual diri, jangan. Jual diri nyanyuk tuh. Ketika terhimpit ekonomi, nah kita kadang hendak berjual daripada berhutang. Kadang ketika hendak berjual, kada sing payuan. Padahal kita lagi butuh. Kada payu-payu, tanah kita tawarkan. Kada payu-payu. Sekali ada yang menawari separapat harga. Kada tahu di diri. Dalam kasus semacam ini, entah pian lambat berjual tanah, barang, kendaraan, salah satu amalia yang mempermudah lakas payu barang pian, tulis ayat wa adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amid. Yang mana ayat ini kandungan isinya adalah perintah untuk mengumumkan agar berangkat haji, sehingga nanti akan banyak orang-orang mendatangi Mekah, baik dari tempat-tempat yang jauh atau dari tempat-tempat yang tersembunyi. Akan banyak orang datangan ke Ka'bah ketika mana diumumkan haji tersebut. Ditulis ayat ini 7 kali. Andak di rumah atau andak di selain rumah, tapi outdoor dan sekiranya angin kena berhembus. Fadilatnya akan datang pembeli-pembeli yang berminat dengan barang kita. Talakas payu dengan harga yang kita mau. Kawa diamalkan ini. Kawa juga kita cobai kepada bujangan-bujangan yang kada payu-payu. Kecobaan kan berikhtiar. Ada para bujangan yang kada payu-payu, tulis ayatnya 7 kali, gantung di gulu. Kalau tidak ada datang yang berminat pun. Entah yang berminat tadi janda anak 5, ya paling kada payu juga lah. 19 wa mimma yuritul faqra tarkud du'a lil walidaini wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan selanjutnya. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan selalu duduk belajar di majelis ilmu, meraih dan mendapat ilmu-ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.